Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin syakirin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 26 Syawal tahun 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, memberi keberkahan dari kita, umur kita, waktu kita, kesempatan kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita gunakan melakukan takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita nikmat karunia ini sangat luar biasa. Nikmat Allah itu tidak pernah berhenti meskipun hanya 1 detik. Nikmat Allah itu terus kita rasakan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri adalah merupakan nikmat karunia Allah. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan denyut nadi kita, detak jantung kita, ya, nafas kita yang keluar masuk itu nikmat karunia Allah. Ya, tidak akan pernah putus-putusnya. Bahkan orang-orang yang beriman itu mendapatkan nikmat karunia Allah bukan hanya di dunia ini, tapi juga ketika nanti di barzah sampai di yaumil qiyamah, bahkan sampai puncaknya nanti yaitu keridhaan Allah, mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begitu nikmat Allah yang begitu banyak, maka kita tidak diminta oleh Allah untuk menghitung. Karena kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat karunia-Ku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah mampu. Ya, karena begitu banyak nikmat karunia Allah, tetapi yang diminta oleh Allah adalah kita mensyukuri nikmat karunia yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, ya, maka Aku akan tambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Tetapi barang siapa yang mengufuri, mengingkari, tidak tahu berterima kasih atas nikmat karunia yang Allah berikan, ya, kata Allah, inna adzabi lasadid, maka sungguh adabku itu sangat pedih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk syukur kita itu adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sholat yang baru saja kita lakukan ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begitu nikmat Allah yang begitu banyak, ya, tetapi ada nikmat yang Allah berikan tertentu khusus bagi hamba-hambanya yang Allah pilih. Kalau saya sebutkan tadi secara umum Pak, ya, nikmat itu secara umum seluruh manusia dapat. Tapi ada satu nikmat yang Allah hanya berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu nikmat berupa keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yaitu menjadi seorang muslim. Ya, maka ini akan kita kaji nanti pada kesempatan yang insya Allah, ya, terbatas nanti insya Allah kita akan bahas sedikit, ya,
tentang bagaimana kenikmatan Allah tertinggi yang diberikan oleh siapa saja kalau kehendaki, yaitu nikmat berupa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl, Quran surat 16 ayat 97 yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amilan sholihan, dan barang siapa yang beramal soleh min dzakarin au unsa, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Ya, jadi kalau kita lihat terjemah Pak, amalan solihan itu selalu diterjemahkan dengan kebajikan. Nah, kebajikan itu belum tentu bisa menjadi amal soleh kalau tidak didasari dengan iman. Contoh, orang-orang kafir itu juga melakukan kebaikan. Mereka taat kepada orang tua, mereka berbakti kepada orang tua, mereka saling menolong kepada saudara-saudara mereka yang kesusahan. Ketika ada bencana, ada musibah, mereka juga membantu. Ya, secara sosial mereka baik. Itu amal baik. Tapi apakah itu amal soleh? Lah, tidak. Mengapa? Karena tidak didasari iman. Ya, bahkan amal yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan, sholat pun kalau bukan karena iman, maka tidak ada nilai ibadah di situ. Tidak termasuk amal soleh. Maka Nabi di dalam hadis yang berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan sholat malam, coba lihat hadisnya. Kan Rasul mengatakan, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau dalam hadis yang lain yang berkenaan dengan sholat malam, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang sholat malam imanan dengan dasar iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan perhitungan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dasarnya harus iman. Ya. Maka dikatakan di ayat ini, man amilan sholihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, ya, barang siapa melakukan amal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa mu'min, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bagaimana? Ini yang kita bahas. Kehidupan yang baik itu Allah berikan cashnya di dunia, ya, tetapi nanti Allah akan berikan yang jauh lebih hebat lagi, walajannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan itu nanti di akhirat. Apa Pak balasannya? Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, kita sekarang akan membahas tentang, ya, hayatan thayyibahnya sendiri, kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Dari orang-orang yang beriman, bertakwa, ya, sebagaimana judul kita diminta dari Mas Said tadi, apa judulnya Ustaz? Judulnya dan nataijut takwa. Hasil daripada ketakwaan itu apa? Ya, jadi orang yang beriman, beramal soleh, ya, dari amal soleh yang dasar iman itu kemudian lahir sifat takwa. Nah, takwa inilah yang akan melahirkan beberapa, ya, kehidupan yang baik dalam kehidupan kita di dunia yang singkat ini sebelum menuju kepada kehidupan yang bahagia nanti di akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah berikan sakinatul qulub. Hayatan thayyibah ini Allah berikan sakinatul qulub, ketenangan di dalam hati. Baik-baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan di dalam hati itu, ya, bagi orang-orang yang beriman mudah, murah, dekat. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti, ya, ilmunya ini Pak, ini menjadi mahal. Coba lihat sekarang, kita lihat, ya, orang-orang kaya itu ingin mencapai ketenangan, ya, karena sibuk bekerja, mencari uang, mencari harta dunia. Sepekan sekali dia perlu beristirahat, sebulan sekali perlu beristirahat, bahkan ada yang setahun sekali mereka perlu istirahat. Apa? Mereka bangun villa-villa, Pak, di puncak-puncak gunung, ya, di tempat-tempat yang strategis. Itu biayanya nggak sedikit, Pak. Nggak sedikit. Ya, kita lihat di Samarinda, di mana kan kita tahu, ya, masa sebutkan, ya, banyak Mas Said, ya, rumah-rumah besar itu.
Tujuannya apa mereka? Mereka ingin mencari ketenangan. Mereka ingin mencari ketenangan apa? Karena sudah terlalu sibuk mencari kehidupan dunia, sibuk mencari harta. Maka mereka perlu ketenangan. Maka orang-orang yang beriman, ya, tidak mesti harus begitu. Walaupun kalau ada uangnya bikin begitu juga nggak salah. Ya, kalau bapak ibu punya uang banyak bikin villa nggak salah, nggak dipermasalahkan. Asal dengan uang yang halal kan begitu. Ya, nggak disalahkan. Dalam Islam buat istana nggak masalah. Di Arab itu kan, ya, orang-orang Arab itu, konglomerat itu juga bikin istana di atas gunung, raja-raja atas gunung, nggak masalah. Ya, tetapi yang kita bahas di sini adalah sakinatul qulub, ketenangan hati itu dekat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 13 surah Ar-Ra'd ayat 28, ya. Allah berfirman alladzina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatsma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatsma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu senantiasa dia mengingat Allah, dia zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zikir-zikir dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu salah satunya zikir seperti itu. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Zikir itu termasuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu termasuk dari kategori zikrullah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajr ayat 15, Allah ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikra dan kami yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Artinya adzikra di sini artinya Al-Qur'an. Maka zikir selain ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah tadi, juga kita membaca Al-Qur'an. Itu bentuk zikir kita. Ya, itu yang kedua. Kemudian zikir yang ketiga apa? Zikir yang ketiga itu adalah dengan mendirikan sholat. Di dalam Quran surat Toha surat 20 ayat 14 Allah berfirman, innani annallah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimus sholata li dzikri. Innani annallah, sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah akan aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi orang sholat itu adalah orang yang berzikir kepada Allah. Maka tenang Pak ya, dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita menegakkan sholat yang 5 waktu, ditambah lagi sholat-sholat nafilah, ya, nah itu sholat ya banyaklah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, ya, kemudian sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat malam, dan lain sebagainya. Maka itu semuanya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat kepada Allah, ketika kita sering menyebut nama Allah, ketika kita sering mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah mengingatkan, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang beriman itu mengingat Allah pada saat kiaman berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan itu juga bagian daripada zikrullah. Ya. Makanya kita itu setiap hari diajak untuk berzikir kepada Allah, ya, baik dengan sholat, membaca Quran maupun dengan zikir-zikir yang kita ucap, sering kita baca secara lisan dan hati kita. Maka itu akan menjadikan tenang. Inilah makna daripada hayatan thayyibah. Allah berikan kebaikan dalam kehidupan kita, ketenangan. Orang itu kalau sudah kasih ketenangan, Pak, luar biasa. Ya, tenang. Tidak peduli orang sibuk. Ya, semua mahal, semua orang demo, ya, dia tenang saja gitu loh. Ya, dia tenang. Kenapa? Karena Allah beri ketenangan. Sebabnya bagaimana? Karena dia mendekat kepada Allah. Sebabnya apa? Karena dia zikir kepada Allah.
Makanya jadi pertanyaan kalau ada orang yang rajin sholat tapi masih stres. Nah itu pertanyaan, zikirnya gimana ini, sholatnya gimana ini? Ya, ada orang rajin baca Quran tapi masih stres. Nah itu gimana? Harusnya itu menjadikan dia tenang. Maka sholat itu dilaksanakan dengan yang tenang, tumak ninah. Ya, ya usah cepat-cepatan, santai saja. Ya, sebagaimana kita juga berzikir dengan lafaz yang santai, yang tenang, supaya apa? Masuk meresap ke dalam hati kita. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang itu sholatnya itu dinikmati, Pak, bisa nangis dia. Sering kita lihat ya di Masjidil Haram itu, Ustadz itu kan karena mereka ngerti, bukan karena ngerti, karena mereka menghayati. Ya, karena mereka menghayati. Ya, itu yang pertama, Pak. Allah berikan sakinatul qulub. Kemudian hayatan thayyibah yang kedua adalah Allah berikan dalam kehidupan orang yang beriman bertakwa kepada Allah tadi dengan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat yang ke-8 Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian furqanan, yaitu pembeda. Bisa kita lihat Pak dalam Quran surat 8 ya, ayat yang ke-29. Yang bawa aplikasi HP bisa dipakai Pak ya. Saya sering kalau di jamaah saya, supaya nggak ribet repot, sekarang kita ada teknologi, kita gunakan, kita manfaatkan. Repot Ustadz buka-buka kitab, ya sudah pakai aplikasi HP cepat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqanan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah pemilik karunia yang besar. Jadi Allah berikan furqan, Pak, membedakan. Ini penting bagi kita hari ini, Pak. Kita hari ini hidup di zaman yang serba luar biasa, sulapnya itu bolak-baliknya itu. Ya, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang ngumpul dalam rangka kebaikan itu kadang-kadang dinisbahkan menjadi sesuatu yang gak baik. Kebenaran itu dilabelkan dengan sesuatu yang gak baik. Sementara kemaksiatan, sementara dosa itu dikemas sedemikian hebat, cantik, menarik, kemudian dipropaganda, kemudian itu ditawarkan, dipasarkan, sehingga banyak orang tertipu. Kalau dalam bahasa sederhana seperti ini, sekarang ini banyak ya madu-madu yang diberi label racun. Supaya apa? Supaya orang nggak minum madu. Sementara banyak racun-racun yang dikasih merek madu, sehingga orang banyak tertipu. Pada saat seperti ini Pak, kita bingung mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang salah, mana tidak salah. Maka orang beriman punya sensor dalam dirinya. Oh, ini yang sesuatu yang harus saya ikuti. Oh, ini yang sesuatu yang tidak harus saya ikutin. Karena apa? Dia ada sensornya. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma, tadi dibacakan Pak Imam ya, Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'a wa arinal batila warzuqnat tinaba. Artinya Allahumma arinal haqqo. Ya Allah, rezekikan kami, tunjukkan kepada kami rezeki pengetahuan ya, haqqo warzuqnat tiba'a, bahwasanya yang benar itu benar, dan beri kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila warzuqnat tinaba, dan rezekikan kami pengetahuan bahwasanya yang batil itu batil, warzuqnat tinaba, dan beri kami kemampuan untuk tidak ikut larut nimbrung dalam kebatilan. Maka hari ini banyak Pak ya, orang tahu itu benar, orang tahu itu sunnah, orang tahu itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tapi dia nggak kuasa untuk mengikuti. Ya. Sementara orang tahu ini batil, korupsi ini rusak, korupsi ini kemaksiatan, dilakukan secara berjamaah. Ya. Iya. Kalau zaman dulu orang korupsi itu di bawah meja, Pak. Tangannya sembunyi-sembunyi begini. Sekarang di atas meja. Ya, seperti itu.
Ya, coba lihat sekarang. Kalau ada diadakan misalnya di waktu bersamaan di Babus Salam ini, ya Babus Salam ya, Babus Salam ini mengadakan pengajian tablik akbar pengajian. Di sebelah sana misalnya ada konser musik. Kira-kira mana yang banyak datang, Pak? Kemana arah kiblatnya? Coba. Ayo, ini yang muda-muda ini. Kalau Kai mungkin insya Allah enggak kayak Bapak ya. Insya Allah beliau kiblatnya ke sini gitu. Iya. Karena beliau ini sudah keluar dari dunia hitam, sudah masuk ke dunia putih ya. Sudah putih kan? Saya sudah masuk Pak, sudah mulai ini ada sedikit-sedikit putih. Ayo. Kalau misalnya ada seperti itu Pak, mana yang dipilih? Ayo. Kebanyakan yang konser, apalagi yang didatangkan artis dari ibu kota. Wah, pengajian itu lewat nanti aja. Ngaji kan bisa nanti. Ini konser nggak tiap hari ada, seperti itu Pak. Ya, akan luar biasa. Sekarang di Saudi Arabia saja seperti itu Pak. Dibolehkan konser musik, luar biasa. Kebatilan itu dikemas sehingga orang-orang di luar itu mengatakan, halah Indonesia jangan soalin nah. Di Mekah sana saja, di Madinah saja, apa di Arab saja, ya di Jeddah itu ada konser musik, masa di Samarinda nggak boleh? itu kan madu apa racun yang dibungkus dengan merek madu. Ya. Akhirnya apa, ketika konser ya terjadi kerusuhan, akhirnya ada mati dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah ya, jangan seperti itu. Maka inilah perlunya kita tahu Pak, mana yang hak dan yang batil. Allah berikan di dalam diri orang-orang yang beriman bertakwa tadi. Oh iya, ini yang harus saya ikuti dan ini yang harus saya jauhi. Itu sensor itu berjalan dengan hati. Ya, kita gampang Pak untuk mengetahui apa yang kita lakukan ini betul Allah ridho atau ini menjadi dosa. Itu kita tanya dengan hati nurani, itu nggak akan bohong Pak. Kalau Bapak melakukan sholat misalnya, Bapak melakukan baca Quran, Bapak melakukan ketaatan, itu di dalam diri kita ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kegembiraan, itu pasti namanya ibadah dan Allah ridho. Itu saja. Coba kalau Bapak bermaksiat, Bapak mendustai, menipu misalnya, mengkorupsi misalnya, walaupun misalnya hanya 1.000, 2.000, ada perasaan tidak nyaman dalam diri kita, itu dosa Pak. Ya. Tidak nyaman. Coba orang yang nonton film-film porno di HP, kan sembunyi-sembunyi dia, takut untuk dilihat orang. Kenapa? Itu dosa. Ya. Tapi ketika kita membaca Quran ini dengan alat yang sama, kita baca Quran, ya sama saja, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Artinya apa? Itulah sensornya seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada mereka yang ketiga adalah hayatan thayyibah, yang ketiga adalah al-barakah. Apa itu al-barakah? Ini sering kita sebut dengan berkah. Para ulama mendefinisikan al-barakah itu dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Misalnya pian ini, pian ada 70 Pak, 70 nggih. Nah, umur 70 itu bilangan yang sangat banyak. Orang panjang umurnya, semakin tua semakin tambah umurnya, tetapi dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah. Ya, orang seumuran beliau itu cuma nongkrongnya di masjid, dari satu masjid ke masjid, dari satu majelis ke majelis, maka itu umur yang berkah. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan. Ya. Maka digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu Pak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu sama Pak. Bapak mau di Amerika, Bapak mau di Eropa, Bapak mau di Australia, Bapak mau di Asia. Mau dimanapun kita hidup hari ini, di benua manapun dari 5 benua saya sebutkan tadi, kita dikasih waktu oleh Allah itu sama. 24 jam. Yang membedakan apa Pak? Yang membedakan apa? Isinya. Nih sekarang ini, jam kita menunjukkan jam 7:05. Di waktu ini kita sedang pengajian. Di waktu yang sama hari demi Allah di tempat yang kita nggak tahu ada orang yang sedang bermaksiat.
Ada yang sedang lagi, ada yang sedang, ada yang sedang, waktunya sama, tapi isinya beda. Maka Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Rugi apa? Dikasih umur, dikasih kesempatan, dikasih waktu, dikasih kesehatan, tapi tidak digunakan dengan maksimal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang kemudian dia actionnya apa? Wa amilus solihat, dengan beramal soleh. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita hidup ini memang diuji, Pak. Kalau kita berbicara surga, kita berbicara neraka, kita berbicara alam barzah, kita berbicara hari kiamat, berbicara malaikat, bahkan berbicara tentang Allah, itu sesuatu yang tidak ditampakkan, gaib. Kenapa? Karena kita diuji. Percaya enggak kamu? Tapi nanti kalau suatu ketika sudah dilihatkan, itu namanya sudah bukan ujian. Kapan itu? Di akhirat. Ya. Makanya saya sering gampang-gampangnya mengajak orang-orang yang dari hari ini masih tidak mau mendekat kepada agama, tidak mau melakukan amal kebaikan. Saya katakan begini, sekarang begini saja logika. Kalau kita itu menjadi orang yang taat, kita sholat, kita zakat, kita semuanya kita kerjakan kebaikan, yang buruk-buruk kita tinggalkan, kemudian kita mati, ternyata apa yang disampaikan dalam agama itu, ya, siksa kubur itu nggak ada, surga neraka itu nggak ada, malaikat itu nggak ada, Allah itu bahkan nggak ada misalnya. Kita mati, apa kita mau menyesal menjadi orang baik ketika hidup? Di kubur itu misalnya, kalau cuma kubur itu setelah kubur mati kita cuma putih atau hitam doang misalnya, apa kita menyesal? Enggak. Ya, tapi sebaliknya kita hidup semau-maunya, berbuat maksiat, berbuat mungkar, hidup semau-maunya, nggak taat kepada Allah, kemudian mati, ternyata surga neraka itu ada, ternyata malaikat itu ada, ternyata siksa kubur itu ada. Mau apa? Mau apa, Pak? Mau kembali lagi ke dunia. Itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya disebutkan dalam Quran surah Al-Munafiqun itu dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang itu belum mati, Pak. Jadi dia masih sekarat, melihat malaikat maut, bentuk malaikat maut Israel dia lihat dengan mata. Maka pada saat itu keimanan sudah tidak berlaku, kan? Apa yang dia katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda waktu kematianku sesaat saja. Apa yang dia minta, Pak? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka pun bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Itu baru ketika mau sakaratul maut. Nanti ketika di akhirat, Rabbana abasarna wasami'na farji'na na'mal sholihan innahu mungkin. Ya Allah, aku lihat, aku dengar, aku balik ke dunia, aku ingin beramal soleh. Ngelihat neraka, ngelihat surga, baru percaya, baru hiih, baru iyo, baru mau kembali ke dunia. Kira-kira kembali enggak, Pak? Enggak. Kalau kita ke akhirat mau kembali ke dunia nggak akan pernah bisa. Kenapa? Itu alam sudah beda. Di dunia yang sama saja Pak nggak bisa. Nih Pak, yang 70 tahun mau kembali ke tahun-tahun 70-an pian, umur 20 gagah-gagahnya. Kita kembali ke umur 20 ya. Misalnya, ya alhamdulillah umur saya baru 20 tahun lebih Pak ya. Kembali ke umur 20. Bisa nggak kita kembali sekarang minta? Menangis darah pun nggak bisa kita kembali ke umur kita 20. Kenapa? Kita ingin supaya kelihatan ganteng, kelihatan gagah, kelihatan cantik. Kembali, padahal itu baru sama-sama dunia. Nggak usah jauh-jauh Pak, kita mau memutar waktu saja. Nih sholat tadi, sholat maghrib kita ulang kembali, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa Pak. Sholatnya bisa diulang, tapi yang nggak bisa berulang apa? Waktunya. Itu baru sama-sama dunia saja Pak. Maka berpikirlah. Gitu. Jauh usah berbicara akhirat, baru dunia saja kita nggak bisa kembali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, penyesalan itu selalu datang di akhir. Maka
Al-barakah itu keberkahan waktu, keberkahan umur. Ketika diberikan rezeki, rezekinya berkah, bertambah-tambah. Kenapa? Dia infakkan, dia sedekahkan, dia nafkahkan di jalan Allah, maka harta itu menjadi berkah. Ketika diberi ilmu, ilmunya berkah. Paling tidak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan syukur-syukur untuk semua masyarakat. Itu keberkahan. Secara pribadi, individu, secara kolektif, masyarakat, maka Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 96, walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minasyama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau ana ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka kami akan limpahkan atas mereka barakatim minasyama'i wal ardh, berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau kita mau menjaga negeri kita Indonesia, kita mau menjaga kampung halaman kita Samarinda, kita mau menjaga lingkungan kita, ini apa nih, Yamin, pelayaran, maka didominasi dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, turun Pak keberkahan itu. Tapi kalau misalnya contoh maaf, misalnya pelayaran ini mayoritas orang yang penjudi, pemabuk, pezina, ya, orang-orang yang korup misalnya, pokoknya maksiat itu ngumpul semua di situ. Nggak lama Pak, jangan dikira ya orang-orang yang bermaksiat di gunung itu dia ngomong saya nggak akan kena tsunami, saya nggak akan pernah kena seperti Petobo Pak. Kejadian 2000 berapa ya Petobo itu di Sulawesi ya, 2018 ya, Petobo itu tsunami gaya batu. Kalau tsunami itu kan biasanya air ya, ini coba lihat, batu itu mutar. Jadi orang itu seperti di blender Pak, ditarik ke belakang, ke bawah, tenggelam, dibalik lagi. Saya tanya ya, saya punya teman yang kebetulan beliau menyewa di depan rumah saya, orang Bugis itu, beliau mantan ABK, cerita, oh kalau saya nggak kaget Pak, bilang. Di sana itu memang pusat perjudian terbesar, pusat lokalisasi, pokoknya maksiat itu sudah luar biasa Pak. Dari anak-anak sampai yang tua itu sudah mahir dia berjudi. Itu luar biasa. Kalau sudah negeri, daerah, kampung itu banyak kemaksiatan, ya tunggu saja. Ya, maka yang membentengi itu semua adalah keimanan, ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i, maka kami akan curahkan atas mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang ingkar itu Pak akan Allah siksa. Siksaannya itu luar biasa Pak, di dunia dan di akhirat. Itu bisa kita lihat Pak dalam Quran surat 20 ya. Quran surat 20, Quran surat Toha, saya bacakan Pak ya, mudah-mudahan ini sebagai membanding bagi kita. Kalau kita beriman bertakwa, Allah berikan hayatan thayyibah. Sementara kalau bagi orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan Allah, Allah akan berikan siksaannya. Coba lihat Pak, bisa dibuka Quran surat Toha, Quran surat 20 ayat 124 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ma'isatan donka itu kehidupan sempit, itu maknanya dua. Bisa jadi memang Allah sempitkan kehidupannya, susahkan hidupnya, miskinkan dia, tapi bisa jadi kesempitan itu adalah kesempitan hati. Rumahnya mungkin besar, pekerjaannya mungkin mewah, uangnya banyak, hartanya banyak, tetapi itu semua menjadikan dia sempit. Dia tidak bisa menikmati. Ma'isatan donkah, itu bisa jadi artinya seperti itu ya. Tetapi tidak cukup dari situ, kemudian Allah mengatakan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Maka Ibnu Abbas mengatakan orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta di yaumil kiamat itulah sesungguhnya orang yang menderita di atas penderitaan.
Bapak, Ibu, kita punya rumah ya. Kita hafal ini ruang tamunya, ini kamarnya, ini dapurnya, ini ruangan begini-begini kita hafal. Suatu ketika mati lampu, Pak. Mati lampu, mati lampu. Kita mau cari HP atau senter atau cari korek, kita ke dapur misalnya. Ini rumah kita yang kita hafal, Pak. Hari-hari kita tinggal situ. Kadang-kadang kita bisa jatuh ya. Kadang-kadang kita jatuh tersungkur atau nendang bangku, nendang macam-macam, ginjak apa yang enggak membuat kita sakit misalnya. Itu rumah kita, Pak, yang kita hari-hari hafal. Ketika mati lampu sebentar kita bingung. Nah, ini apatah lagi nanti di akhirat, Pak, yang kita belum pernah ke sana semuanya. Memang Anda sudah pernah ke akhirat? Kalaupun ada tetangga kita, saudara kita ke akhirat nggak kembali, Pak. Kalau kembali kira-kira gimana? Saudara tetangga nih habis meninggal siang, malamnya kembali, kira-kira gimana? Datangi nggak? Lari. Kita tanya gimana Mas Enggak? Ya. Ini saja yang melek saja, Pak, yang melek saja, yang tidak buta itu kalang kabut, bingung, apalagi dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan orang tadi protes, bahasanya bertanya kepada Allah dalam Quran ayat selanjutnya, ayat 125-nya. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad buntu basyira. Ya, dia mengatakan qala rabbi, ya Tuhanku, lima hasartani a'ma, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia itu aku bisa ngelihat. Ya, maka Allah jawab pertanyaan tadi, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan Allah berfirman, demikian dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikan, begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Ketika di dunia diberikan penjelasan, ketika di dunia diperingatkan mereka cuek, maka di yaumil qiyamah gantian mereka dicuekin. Nggak ada yang nolong, Pak. Apakah ketika di sini dikubur bangkut istrinya, di ini suaminya, di sini anaknya, di sini orang tuanya mau menolong? Enggak. Karena pada waktu manusia sibuk nafsi, diriku. Tidak ada urusan yang lainnya. Kenapa? Karena semua kita takut. Karena kita semuanya goncang. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu Allah berikan ya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang bisa memupuk keimanan ketakwaan kita itu salah satunya dengan kita rajin-rajin duduk di majelis ilmu seperti ini. Ya, maka pesan saya kepada jamaah, jangan pernah bosan dengan pengajian. Ya, jangan pernah bosan. Siapapun pembicaranya, ambil itu kebaikan-kebaikan itu. Ya. Ambil dari manapun. Ini alhamdulillah ini masjid sudah bikin program, kita tinggal ngikutin saja. Ini program masuk surga. Iya, yang digagas oleh pengurus-pengurus masjid. Ya, pengurus masjid ini cerdas kalau begini. Artinya apa? Dana-dana yang ada pada diri mereka yang diamanahkan kepada mereka itu digunakan semaksimal mungkin kepada jamaah, dikembalikan apa? Mengajak mereka menuju kepada keselamatan. Babu salam ini pintu keselamatan, Pak. Babu salam ini pintu surga. Ini kita sedang duduk di taman-taman surga. Ya, maka jangan pernah kita jenuh, lelah, karena memang hidup ini segini, Pak, sebentar saja. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, liyabluwakum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Kita ini diuji sebentar, Pak. Ini beliau 70 tahun. Kita berapa dengan umur kita masing-masing? Ya. Maka sebentar saja hidup ini, demi Allah sebentar saja. Maka yang sebentar ini menentukan, Pak. Maka jangan salah langkah. Ya. Nah, itu yang ketiga, keberkahan. Kemudian yang keempat, kelima dan keenam ini saya gabung saja, Pak, ya, karena waktu. Ya. Kalau kita bahas mungkin agak panjang nanti, kita gabung saja. Yang kelima, keempat, kelima dan keenam adalah, yang pertama adalah Allah berikan al-makhraja, yaitu jalan keluar, kemudian Allah berikan rezeki, dan kemudian Allah berikan yusron, kemudahan. Itu bisa kita lihat dalam Quran surat 65, Quran surat At-Tolaq, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di situ dalam ayat yang kedua,
ketiga dan seterusnya ya. Di akhir ayat itu ya dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka kami akan bukakan jalan keluar baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan kami akan memberikan rezeki daripada jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini dalam hidup punya masalah. Tidak ada orang yang punya masalah. Saya katakan tadi kita hidup ini diuji, Pak. Kadang ujian itu datang dari istri kita, dari pasangan kita, dari suami kita, dari orang tua kita, kadang-kadang dari anak-anak kita, kadang-kadang dari harta kita, kadang-kadang dari ilmu kita, dari manapun. Ya. Dari manapun ujian itu. Karena memang hidup ini jangan kita berharap, Pak, di dalam kehidupan di dunia ini kita mulus. Gak ada ujian, ya. Kita diuji dengan kadar kita masing-masing. Tetapi ingat, Allah tidak memberikan ujian itu di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kemampuan di luar batas kemampuan kita. Sudah Allah ukur. Apa tujuannya ujian tadi? Untuk meningkatkan, menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perlu diuji. Ya, hidup ini memang ujian semuanya, Pak. Ya, dikasih kaya itu ujian, dikasih miskin juga ujian. Kadang kita berdoa minta kaya, Pak, ya. Iya, minta kaya. Padahal kaya itu juga ujian. Ya. Tapi kalau Rasulullah tidak minta kaya, Pak. Justru Rasulullah itu berdoa minta miskin. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kita pernah berdoa seperti itu. Saya juga tidak pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, beli aku rezeki sedikit aja. Pernah, Pak? Tidak pernah. Pasti kalau sudah urusan rezeki kita wasiat yang luas, asyurat yang banyak, thayyiban yang baik, ya, yang barakah, yang berkah, pokoknya yang banyak. Salah? Nggak salah. Nggak salah, Pak. Cuman cara mencikapinya, bagaimana ketika kita diberikan ujian berupa kekayaan, bagaimana ketika kita diuji dengan kemiskinan. Ketika diuji dengan kemiskinan apa? Bersabar. Orang miskin itu harus sabar, itu aja, apa gitu. Ya, cuman ada keuntungannya, Pak. Orang miskin itu ada keuntungannya. Di mana nanti? Di akhirat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, miskin, mati, masuk surganya lebih dulu daripada orang-orang kaya. Berapa lamanya, Pak? Selisihnya kapan? Selisihnya setengah hari atau 500 tahun. Sementara orang kaya itu belakangan. Ya, pilih mana, Pak? Masuk surga duluan atau miskin kaya di dunia? Saat maunya kaya di dunia, masuk surga duluan. Wah, enak betul. Itu nggak milih namanya. Maumu. Ya kan? Kalau kita dihadapkan satu pilihan misalnya begini, mau dikasih kaya bersyukur atau miskin bersabar, maunya mana, Pak? Hah? Kaya bersyukur ya? Itu maunya kita. Itu maunya kita, ya. Tapi itu ada baiknya, Pak. Tapi belum tentu. Tapi ketika nanti di akhir, ketika di surga, bisa jadi orang-orang kaya itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang miskin. Kenapa? Sebab dengan kekayaannya dia bisa banyak melakukan kebaikan. Dia bisa zakat, dia bisa infak, dia bisa sedekah, dia bisa haji, dia bisa umroh, dia bisa melakukan banyak kebaikan dengan harta itu. Asal digunakan dengan cara yang baik. Kalau tidak, selesai sudah. Harta itu, Pak, nantilah ini babnya ada sendiri ya, nanti kepanjangan dalam bab situ ya. Nanti kita ada sendiri nanti insya Allah pada kajian yang akan datang. Ya, bab tentang harta tadi kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi yang jelas Allah berikan rezeki. Kemudian al-yusron, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan yusron, yaitu kemudahan. Kemudahan dari semua permasalahan hidup. Ya, ada orang itu diuji, ujiannya itu luar biasa, Pak. Tapi dia mampu mensikapi dengan benar, maka ujian itu menjadi ringan. Ada orang yang ujiannya itu sepele, gara-gara diputusin pacar saja bunuh diri. Gara-gara dibully di medsos bunuh diri. Berapa banyak artis Korea itu, Pak, bunuh diri. Kenapa? Gara-gara dibully oleh penggemarnya. Gara-gara mungkin ini sudah masuk, Pak, ya? Belum. Ya.
3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Gara-gara dikomentari yang negatif saja. Kalau kita kan gampang aja, kalau dakwahnya nggak usah dibaca sih saya. Orang mau komen 1000 komen dengan komen yang apakah binatang semuanya dikeluarkan. Kita nggak baca kan kita nggak sakit hati. Orang sekarang ini Pak, ya itulah media sosial itu sudah menjadi sesuatu kebutuhan. Kadang-kadang ya itu mohon maaf ini lagi tawaf, selfie tawaf nih lagi tawaf. Sekarang kan begitu ya, buka bersama nih, lagi buka bersama, lagi menyantut, sholat pun diklik, masuk. Apa? Ini penyakit pameran Pak, ini penyakit ria yang nggak kita sadar kadang-kadang seperti itu ya. Iya, ya untung saja Pak Imam tidak sedia HP. Allah klik, oh lagi takbir nih. Iya, itu apa gitu loh Pak. Kadang-kadang seperti itu gitu loh. Ya. Kita hari ini terus terang aja Pak, kita ini semua hari ini menjadi orang-orang gila pujian kepada manusia. Kita sukanya kalau di like and subscribe. Padahal terus apa untungnya begini? Saya apa terus bertambah? Saya Pak Imam terus kan begitu, nggak ada Pak. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, cacian dan pujian itu hanya sepanjang lidah manusia. Sepanjang lidah manusia. Kita dicaci nggak akan tumbang Pak kalau kita tidak menyikapi dengan benar. Dipuji tidak akan melayang, nggak akan terbang kalau menyikapi dengan benar. Tapi hari ini banyak orang yang gila pujian manusia. Semuanya harus dipamer. Ini hati-hati Pak. Kemesraan kepada istri dikrik, dipamerkan. Tidak perlu. Itu bahaya Pak. Saya dalam pengajian saya di Bengkuring itu ada jamaah ibu-ibu ya. Saya banyak menangani ibu-ibu itu. Mengatakan bagaimana Ustadz kita menghindari penyakit ain. Ain, penyakit mata itu. Penyakit hasad. Penyakit dengki. Ya saya bilang ya Anda jangan memprovokasi orang dengan menampilkan misalnya kemesraan. Lagi makan-makan itu ditampilkan di media sosial untuk apa? Karena tidak semuanya orang suka, tidak semuanya orang senang. Ya, hasad itu ada dalam diri setiap orang punya potensi. Nah, cara mengukur hasad itu gampang Pak. Ini sama Mas agak sedikit melebar ya. Cara mengukur hasad itu gampang Pak. Dalam diri kita, hasad itu apa sih dalam bahasa Indonesianya itu iri dengki. Ya, kalau dalam bahasa agama dalam apa itu hasad itu maka dalam asal falak gitu ya. Kulau dzubirabil falak min syarri ma khalaq wa syarri ghasiqin idza waqa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu gini Pak, kalau kita lagi hasad itu gampang caranya gitu. Kalau dalam diri kita melihat ada saudara dari kita, sahabat kita, tetangga kita dapat kebaikan, kita yang sakit hati, kita yang nggak terima, oh kita sedang hasad. Ya, sebaliknya kalau ada orang dapat musibah, dapat celaka, orang dapat sesuatu yang nggak nikmat, kita senyum, kita senang meskipun hanya ya, senyum kita itu senyum kebahagiaan karena orang lagi susah itu hasad. Maka sering saya sampaikan ke ibu-ibu, tetangga beli AC kita yang kedinginan. Tetangga itu beli AC kita yang kedinginan menggigil. Ya, orang beli mobil kita stroke. Orang kawin lagi kita mati. Tetapi ingat Bapak Ibu, hasad itu selalu urusan dunia itu saja. Nggak ada orang hasad kepada urusan agama. Saya iri loh dengan Mas Said ini kok rajin betul pengajian. Saya iri dengan Pak Imam ini kok baca Qurannya bagus, baca hafalannya banyak. Jarang kita iri urusan begitu. Yang kita iri kok dia bisa beli mobil, kok dia bisa begitu. Padahal kerjanya cuma gitu. Itu urusan dunia saja kita hasadkan itu. Ya, nah mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga diri kita semua, Allah jaga keluarga kita. Kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.